di masyarakat ini sebetulnya bukan menurun minat baca ya, tapi karena fasilitas yang ada di ruang publik itu memang terbatas. Nah, selain baca buku, menulis, kita juga bagaimana berliterasi terhadap lingkungan sekitar kita. Kepedulian gitu ya. Kepeduliannya. Kita punya ibu-ibu My Darling. Masyarakat sadar lingkungan. Baik, My Darling. My Darling. Masyarakat sadar lingkungan. Mantap, mantap, mantap. Jadi, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam literasi, teman-teman. Kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan. Paham Perempuan kali ini melakukan Serawung Podcast kembali. Nah, Serawung Podcast kali ini kita akan membahas terkait salah satu saung baca atau dalam hal ini literasi yang hadir di tengah masyarakat Kabupaten Cirebon, khususnya di wilayah Gebang, Cirebon Timur, teman-teman. Dan kali ini saya juga sudah bersama dengan salah satu narasumber yang memang bergiat aktif dalam hal literasi. Ini dia Kang Ifei. Kang Ifei, salam. Assalamualaikum Kang Ifei. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu untuk bertemu dengan kami Paham Perempuan, dan semoga sharing ilmunya sekalian yang banyak ya. Biar teman-teman jadi ngerasa tersentil untuk melakukan hal yang sama seperti Ang Ifei lakukan. Nah, teman-teman, mungkin aku memperkenalkan terlebih dahulu Ang Ifei itu siapa. Nah, di sini Ang Ifei itu nama lengkapnya adalah Ferry Suteja, biasa dipanggil Ang Ifei atau Kang Ifei gitu ya. Beliau merupakan salah satu akamsi Babakan Gebang, khususnya di Cirebon Timur, Kabupaten Cirebon. Beliau ini adalah founder dari Saung Baca Ikamat Saba ya, Ang ya. Betul. Lalu beliau adalah Kabid LH di OI Cirebon. Beliau juga staf TU MTS Negeri 1 Cirebon. Lalu beliau juga pembina PMR di MTS 1 Cirebon. Beliau juga pegiat Simpul Maiyah Cirebon. Lalu pembina divisi organik Sekolah Adiwiyata. Dan kayaknya banyak banget sih sebenarnya beliau ini memiliki profesi atau aktif dimanapun gitu. Tapi mungkin yang di-spill sedikit sama Ang Ifei. Nah, teman-teman, mungkin di sini aku sampaikan terlebih dahulu ya, Ang, terkait situasi dan kondisi literasi hari ini. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami saat melakukan proses membaca dan menulis. Literasi juga merupakan kelanjutan pembelajaran dan kemahiran dalam menggunakan angka sepanjang hidup. Sebenarnya kalau kita bahas literasi itu banyak ya, Ang. Nggak cuman isi literasi itu membaca dan menulis, tapi banyak sekali macam atau jenis dari literasi. Dan keadaan hari ini nih, Ang, banyak sekali media sosial, berita yang kita lihat secara gamblang bahwa anak-anak SD, SMP, SMA bahkan mereka tuh masih ada yang belum bisa baca dengan lancar. Terus tren membacanya itu semakin menurun karena lebih sukanya tuh ngelihat video yang ada di HP, TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Terus inklusi keuangannya tadi, karena perkembangan zaman, anak-anak muda sekarang tuh males beli buku secara hard file. Mereka lebih sukanya e-book digital gitu ya, Ang ya. Buku-buku digital, terus PDF gitu. Jadi mungkin kebanyakan hari ini situasinya adalah toko buku sepi. Betul, bahkan sampai tutup. Iya, bahkan sampai tutup. Karena anak-anak zaman sekarang lebih sukanya e-book tadi, teman-teman, e-book digital. Lalu masyarakat kita, khususnya masyarakat Indonesia itu sangat sering sekali termakan berita hoak ya, Ang ya. Tidak ada upaya untuk bertabayun dulu gitu ketika mendapatkan informasi, entah informasinya ini secara online ataupun offline. Jadi saya kira situasi dan kondisi literasi dalam hal membaca dan menulis ini memang kurang ya, Ang ya. Masih kurang lah gitu. Dari nggak tahu untuk presentasinya seberapa, kurang tahu, barangkali salah gitu. Jadi nanti mungkin dikoreksi. Nah, di sini Ang Ifei mungkin bisa diceritakan terkait asal mulanya
adanya saung baca Ika Matsaba itu seperti apa? Silakan. Ya, tadi ada satu kalimat mungkin yang saya sendiri akan bantah, yaitu menurunnya minat baca masyarakat ya. Nah, di masyarakat ini sebetulnya bukan menurun minat baca ya, tapi karena fasilitas yang ada di ruang publik itu memang terbatas. Nah, itu apa? Saya lihat ketika saya menjajakan buku, berliterasi keliling ke beberapa tempat, ketika kita menyodorkan buku, justru banyak sekali anak-anak bahkan remaja yang menghampiri gitu. Nah, di situ akhirnya saya berani membantah bahwa minat baca masyarakat itu sebenarnya sebetulnya tidak menurun, hanya saja ya tadi fasilitasnya. Sejauh ini kan di sekolah mungkin hanya ada buku-buku bacaan pelajaran betul, di perpustakaannya itu ya. Perpustakaannya kayak novel apa yang mereka senangi tidak ada. Masih sedikit gitu. Akhirnya kita mencoba hadir untuk memberi warna tentang buku-buku bacaan di masyarakat gitu. Dari tahun berapa saung baca ini ada? Untuk berdirinya saung sendiri itu dari tahun 2013 ya, tepatnya tanggal 27 Oktober. Nah, kebetulan hari ini adalah momen spesial karena tanggal 27 kita ulang tahun yang ke-8. Jadi harus aku ucapin dulu selamat ulang tahun kepada saung baca Ika Matsaba. Semoga kedepannya lebih berkembang dan bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, khususnya di Cirebon gitu. Oke, lanjut Ang. Terus tadi terkait sejarah tentang saung Ika Matsaba ini, saya terinspirasi ketika ada seorang teman, dua orang gitu. Beliau dari Taman Baca Balaraja, ada Kang Denok sama Kang Ipin. Beliau dari Balaraja sampai singgah di Cirebon. Balaraja itu mana? Tangerang. Di Tangerang. Dia singgah di Cirebon dengan menjajakan buku bacaan hanya menggunakan sepeda ontel. Jadi mereka berdua keliling Indonesia menggunakan sepeda ontel dengan bawa buku bacaan. Nah, di Cirebon sebelum ke Ika Matsaba, beliau di Jagapura, daerah Cirebon Barat. Ya, itu ada Taman Baca Jagapura, ada Kang Dama itu. Nah, dari situ saya terinspirasi gitu untuk juga mendirikan saung baca itu. Jadi saya harus akui bahwa berdirinya saung baca ini tidak terlepas dari peran dari sang inspirator, itu dari Taman Baca Jagapura, terus juga Taman Baca Balaraja. Untuk beliau-beliau yang disebutkan itu masih hidup sampai hari ini? Alhamdulillah masih hidup. Nah, yang terakhir itu bahkan yang dari Balaraja itu ketika Lebaran pun tidak pulang. Ada di Cirebon. Setelah Lebaran ada di Cirebon, terus lanjut ke Brebes. Nah, di Brebes itu sampai Tegal. Nah, di Tegal itu memang ada yang memaksa harus pulang, yaitu ibunda dari Kang Denok kalau salah waktu itu meninggal dunia. Akhirnya beliau harus pulang. Tapi sepedanya masih tetap ditinggal di saung baca di Tegal waktu itu. Pada saat itu di Tegal. Berarti maksudnya sampai hari ini pun beliau berkendaranya masih pakai ontel itu? Masih. Untuk iniin bukunya itu? Untuk menjajakan bukunya. Mantap. Umuran berapa itu, Am? Atau masih muda juga? Muda lah. Masih muda ya. Waktu beliau di Cirebon aja belum menikah dengan Kang Ipin itu. Oke. Di sini kan baru menikah. Oke. Berarti adanya saung baca ini dari tahun 2013. Dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya peran-peran beliau tadi ya, inspirasinya gitu ya. Oke.
dari 2013 itu Ang, perkembangan yang akhirnya ada di Saung Baca Ika Sabah tuh kira-kira apa aja? Awalnya kita itu hanya beberapa buku dari yang saya beli, dengan buku-buku yang bisa 10.000 dapat 3. Apa namanya, koleksi pribadi ya? Koleksi pribadi dulu, koleksi pribadi dulu, lambat laun. Nah, akhirnya kita menjajakan buku gitu, keliling-keliling ke beberapa desa, ke beberapa tempat. Nah, akhirnya kalau sekarang sih kita sudah punya ruangan sendiri, punya saung sendiri, terus juga sudah jarang ngelapak di tempat-tempat karena sudah punya. Tapi itu apa namanya, saungnya itu di rumah atau punya? Di rumah saya. Di rumah saya, halaman rumah dibuat saung. Awalnya 3x3, sekarang alhamdulillah udah ada halamannya, jadi 3x7 sekarang. Jadi semua orang bisa ya untuk main ke situ ya? Semua orang, 24 jam karena tidak ada pintunya. Tidak ada pintu. Berarti siapapun itu bisa boleh mampir ke Saung Baca. Betul, di Babakan Gebang. Di Babakan Gebang. Untuk ini Ang, perkembangannya itu kan tadi dimulai dari koleksi buku sendiri, terus akhirnya ngejajahin, berarti awal tuh ngejajahin lapak-lapak gitu. Dikira sih jualan awalnya. Iya, padahal mah ya kayak ngajak baca aja ya. Baca. Boleh baca nih gitu, gratis gitu. Terus akhirnya ini udah kolaborasi atau ada support dari pemerintahan atau? Alhamdulillah selama ini kita dapat support, terus juga kita dipercaya oleh Perpustakaan Provinsi Jawa Barat. Kita mengelola Kolecer, apa tuh? Kotak Literasi Cerdas. Waktu itu dari Pak Gubernur Bapak Ridwan Kamil, beliau membagikan kotak literasi cerdas, ada boxnya, ada kotaknya, terus juga lengkap dengan bukunya. Itu di saung aja atau dibagi-bagi ke setiap titik? Itu di tempat terbuka, di gang depan, misalkan per 3 bulan kita geser ke gang lain gitu, di Babakan Gebang gitu. Terus juga kita alhamdulillah di perpustakaan kabupaten juga kalau support ketika ada hibah buku dari ASN, kita dapat bantuan-bantuan buku. Terus yang terakhir kemarin dari perpustakaan nasional perpustakaan nasional kita dapat rak buku dan bukunya. Ya, alhamdulillah bukunya itu sesuai dengan permintaan kita, yaitu buku anak-anak. Oke. Berarti bisa ya request kayak gitu ya? Iya, waktu itu ketika ada pendataan kok lebih dominan kemana kebutuhan bukunya. Nah, akhirnya kita bulan kemarin lah kita dapat 1000 buku dari perpustakaan nasional. Mantap. Tapi kalau kolaborasi atau dapat support kayak gitu tuh, internal dari Saung sendiri apakah harus memberikan laporan secara berkala atau gimana sih, Ang? Sejauh ini tidak ada laporan. Ya, yang penting dijaga aja gitu dijaga ya. Udah dikasih. Ya, laporan moral lah. Iya. Gitu. Oke. Laporannya dengan menjaga itu. Ini untuk anggotanya, anggota dari Saung Baca itu siapa aja, umur berapa aja gitu? Anggota khususnya pengurus ini dari teman-teman Ika Sabah itu sendiri ya. Jadi Ika Sabah itu kepanjangan dari Ikatan Keluarga Alumni Madrasah Sanawiyah Babakan. Jadi alumni MTS. Baik. Kita bikin komunitas lah, komunitas, akhirnya berkembang bikin Saung Baca gitu. Banyak sekali, bahkan sekarang tidak hanya alumni MTS Babakan aja, syarat umum juga karena gitu. Sudah umum, usia remaja yang jadi anggota dari lulus MTS sampai yang sepuh, itu yang senior itu tetap kita ikutan. Jadi secara tidak langsung sudah mempunyai pengkaderan sendiri. Ketika ada, kebetulan saya kan di sekolah juga di staf TU, jadi dekat dengan anak-anak siswa sekolah. Ketika mereka
lulus di MTS, kita tarik diajak berkegiatan bareng, mereka mau seneng dengan kegiatan kita, akhirnya ya udah jadi pengkaderannya seperti itu berjalan. Oke. Jadi ini ya kayak ya sedikitnya agak jelas gitu ya regenerasinya. Regenerasinya gitu. tetap ada tiap tahun. Tetap bisa panjang umur semoga ya. Ini deh. Ini kan udah berapa tahun berarti? 2013 ke 2024. 8 ya tadi ya. 8 tahun. Ada nggak sih sesuatu hal yang menjadi kekhawatiran Ang Ive dan teman-teman terkait adanya saung baca ini? Kekhawatirannya sih apa ya? Nggak ada ya. Atau tantangan paling lebih tantangannya lebih pada ke pengurusnya gitu, karena kepengurusan ketika anak-anak atau anggota yang masih SMA mereka masih punya waktu luang untuk berada di saung baca. Beda dengan ketika yang sudah disibukkan berumah tangga atau disibukkan dengan pekerjaan mencari kerja atau lainnya gitu. Itu sudah ini tantangannya lebih ke kitanya sendiri gitu. Ke internalnya ya. Internalnya mampu nggak atau kuat nggak kita bisa konsisten sampai sejauh ini gitu. Oke, berarti tantangannya memang dari internal sendiri. Di internal sendiri. Mau gimana ya gitu kan. Ini apa namanya? 8 tahun itu kan kalau manusia mungkin udah kelas 2 SD lah ya. Atau kurun 8 tahun itu udah kelas 2 MTS layangnya. Gimana sih cara Ang Ive dan teman-teman untuk merawat semangat adanya saung baca ini? Jangan sampai kita blong dalam arti misalnya dalam 1 bulan sama sekali tidak ada kegiatan, sehingga mereka merasa atau menganggap oh saung ini udah sepi peminat atau gitu. Nah, jadi sebisa mungkin gimana caranya saya dan teman-teman mungkin tinggal beberapa orang yang masih konsisten, belum disibukkan dengan hal lainnya gitu, tetap mengadakan kegiatan. Nah, kegiatan yang biasa dirutinkan dilakukan itu apa aja biasanya di dalam saung? Selain kegiatan literasi membaca menulis, kita juga ada kegiatan literasi lingkungan, terus juga inklusi sosial. Jadi kita mengajarkan kepada mereka selain baca buku, menulis, kita juga bagaimana berliterasi terhadap lingkungan sekitar kita. Kepedulian gitu ya. Kepeduliannya. Kita dengan adik-adik, remaja, dengan ibu-ibunya. Nah, dan ibu-ibunya itu sudah terbentuk. Kita punya ibu-ibu My Darling. Masyarakat sadar lingkungan. Baik, My Darling. My Darling. Masyarakat sadar lingkungan. Mantap. Ibu-ibunya itu kita latih inklusi sosial ya, literasi untuk finansialnya. Kita beri mereka pelatihan pembuatan tadi kayak kerajinan dari sampah. Nah, tapi nanti hasilnya itu kita bawa untuk dipamerkan, dan kebetulan istri saya beliau juga salah satu pegiat lingkungan dengan dinas, juga menjadi fasilitator di baik lingkungan hidup ataupun UMKM. Nah, ketika ada pameran UMKM, nah produk dari ibu-ibu ini dipamerkan di situ, ada yang terjual, itu nanti ibu-ibunya yang mendapat hasil. Oh, jadi dikembalikan kepada yang ngebuat ya? Yang membuat. Bukan dikumpulkan jadi satu gitu nggak? Enggak. Dikembalikan lagi. Sama yang sudah mau membuat kerajinan tangan dari sampah itu. Sampah, hanya menampung itu. Oke, menarik. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa Ang Ive ini adalah suami dari Mbak Mila yang barangkali teman-teman sudah nonton video podcast sebelumnya tentang pegiat isu lingkungan hidup atau pegiat peduli lingkungan. Nah, ini Ang Ive ini adalah suaminya. Yang menarik adalah salah satu pasangan ini memang bergiat aktif ya teman-teman di kebermanfaatan masyarakat.
Mbak Mila bergerak aktif di isu peduli lingkungan dan Ang Ive bergerak aktif di pegiat literasi. Jadi wow, cukup menarik. Jadi kemana-mana selalu bareng Mbak. Selalu bareng, Di iya. lingkungannya bareng gitu. Mantap ya. Dan ini perlu diketahui juga untuk teman-teman yang bukan orang Cirebon, boleh dong Ang Boleh, hampir di Saung Baca. Boleh banget. Boleh Kita banget. juga sering kedatangan teman-teman, misalnya ketika ada kegiatan di mana, beliau singgah dulu, nginep dulu di situ itu dulu. Ini ya terbuka 24 jam Terbuka. tadi. Oke. Dan ini terbuka untuk kolaborasi juga ya. Terbuka, sangat-sangat Sangat terbuka. Oke. Nah teman-teman, di ujung waktu yang kita sharingnya udah banyak nih, semoga bisa mengajak dan menyadarkan kepada teman-teman yang menonton video ini bahwa isu kemanusiaan, entah itu lingkungan hidup, entah itu literasi, itu adalah sesuatu hal yang sangat penting ya, Ang, yang harus kita punya dan harus kita geluti gitu, karena akan berkesinambungan di kehidupan kita ke depan. Kalau nggak untuk diri sendiri, ya minimal untuk keluarga, untuk generasi yang akan datang, anak-anak kita gitu, atau saudara-saudara kita. Nah mungkin closing statement kali Ang ya. Apa yang mau disampaikan silahkan disampaikan, ngajak juga boleh silahkan. Iya. Closing statement saya tidak banyak, hanya ingin berkata dan menyampaikan, jangan bosan bergerak berbuat baik, itu aja. Oke. Sudah. Baik, siap. Jangan bosan untuk bergerak untuk berbuat baik. Oke, iya Ang ya. Walaupun baik ini relatif gitu ya. Betul. Tapi semoga orang-orang seperti Ang Ive dan Mbak Mila tadi semakin banyak yang meneruskan gitu. Amin. Dan berkesinambungan keadaan Indonesia hari ini ataupun yang akan datang itu jadinya bisa aman, nyaman, damai, sentosa. Tidak hanya untuk kita pribadi tapi untuk semua masyarakat khususnya di Indonesia. Walaupun kita sekarang masih fokusnya di wilayah Kabupaten Cirebon ya. Dan alhamdulillah saya ada tambahan. Iya boleh. Di Saung Baca ini sudah melahirkan beberapa saung-saung yang lain gitu. Kurang lebih ada 3 yang kita awalnya bina, kita awalnya ngelapak di situ, di daerah situ. Terus jadinya ada warga atau pemuda situ yang tertarik, mereka akhirnya bikin. Nah, kita kasih buku-bukunya, terus pindah lagi ke tempat lain. Mereka pun sama, akhirnya bikin lagi. Ada 3. Apa di mana aja, Ang? Barangkali itu jadi info. Mohon izin untuk teman-teman, itu ada Rumah Baca Hulu Banteng. Hulu Banteng itu di mana? Masih di wilayah timur ya. Di wilayah timur ada Rumah Baca Hulu Banteng, terus juga ada Magenggong di wilayah Sumber sini. Sumber Kidul enggak? Oh, bukan di sini. Cirebon juga. Oke. Masih ke Cirtim ya. Babakan. Oke. Dan tadi yang di Hulu Banteng itu wilayah beda kecamatan. Terus juga ada di Desa Gembongan, ada Cimules. Sama di sana juga. Sama Cirtim literasi. juga. Jadi terus ya bahkan ada alhamdulillah. literasi Raul dan lain-lainnya. Ada yang lebih menarik lagi, itu yang menjadi tantangan di literasi Raul. Dan, iya, pengelola beliau seorang tunawicara dengan keterbatasan berbicaranya gitu ya. Bicara, komunikasi, tapi beliau itu semangat untuk mendirikan rumah baca Raul. Kita fasilitasi, kita buatkan logonya, terus juga kita untuk openingnya kita bantu support, terus juga kita berkegiatan juga di waktu itu dengan sekolah berkebutuhan khusus, sekolah luar biasa, SLB. Kita mengadakan perkemahan malam itu. Nah, dan di SLB itu memang setiap anak memiliki kebutuhannya sendiri. Ada yang satu anak harus didampingi oleh 1 orang, ada yang hiperaktif gitu. Nah, tapi yang membuat saya tersentuh adalah ketika ada seorang siswa SLB, beliau tunarungu, tunawicara, bisa menari topeng. SLB mana itu? Di SLB Bina Karya. Bina Karya. Di Babakan, terus juga di
Karangwareng. Bisa menari. Terus gerakan, kan beliau nggak dengar musiknya toh? Iya, beliau hanya diajarkan oleh gurunya ketika awal musik, gerakannya seperti ini. Kalau misalnya ada beliau anaknya yang lupa, dari balik panggung ada Ngasih guru tahu yang gitu. ngarahan gitu. Ataupun misalkan tertinggal apa musiknya, langsung dirubah. Nah, Mbak Mila sendiri juga kan sempat juga ngajar Di SLB. beberapa tahun di SLB, jadi bisa memahami. Oke. Gitu. Terima kasih banyak Ang Ive sudah berbagi ilmu sangat banyak sekali. Semoga Ya, bisa menginspirasi teman-teman yang menonton amin. dan menginspirasi kami Paham Perempuan khususnya. Suatu kebanggaan tersendiri bisa ngobrol akhirnya dengan Mbak Mila sebagai istrinya dan sekarang Ang Ive sebagai suaminya. Nah teman-teman, tadi mungkin aku simpulkan dan memperjelas kembali bahwa benar kata Ang Ive, jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Berbuat baik relatif, dan berbuat baik itu nggak harus langsung untuk orang banyak ya Ang ya. Minimal berbuat baik untuk diri sendiri, keluarga, sanak saudara, kerabat, dan akhirnya dari langkah-langkah kecil itu kita bisa berbuat baik untuk maslahat ummah gitu, kebermanfaatan suatu masyarakat. Dan kita harus sadar bahwa kita hidup di dunia sekali Ang. Betul. Tapi karya itu akan abadi. Jadi ngomongin karya juga nggak melulu kita harus nulis buku, kita harus punya sesuatu ya. Tapi ketika kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain, itu juga merupakan salah satu karya ya Ang ya. Nah teman-teman pastikan menonton video ini sampai tuntas dari awal sampai akhir tanpa jeda, dan pastikan juga teman-teman sudah subscribe di kanal YouTube kami di Paham Perempuan. Pastikan juga sudah klik loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru video-video dari kami. Semoga Serawung Podcast kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa menginspirasi kami internal Paham Perempuan ataupun menginspirasi teman-teman yang menonton video ini. Semoga lekas ada sosok-sosok setelah Ang Ive dan Mbak Mila dan teman-teman pegiat lain yang mana dalam hal ini peduli terhadap masyarakat, peduli terhadap isu kemanusiaan dan lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.